kalau berdasarkan data dokter, Iya. yang saat ini anak-anak paling banyak menderita stunting itu apakah mereka yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah atau yang ekonomi menengah atau menengah ke atas pun ada sebetulnya kasus-kasus ini. Makanya penting, nutrisi itu seperti lingkaran yang tadi saya bilang, siklus. Begitu ibunya, dia mau program hamil, berat badannya atau misalkan status nutrisinya kurang baik, tapi dia nggak tahu gitu ya, dia kan beresiko memiliki anak yang kurang. 4 sehat 5 sempurna tadi, itu sudah lama ditinggalkan Umi. Nah, anak-anak yang stunting itu ke depannya juga akan menjadi orang tua yang beresiko besar untuk memiliki anak-anak yang stunting juga. Tuh lihat nih, Indonesia masuk dalam negara yang anak-anaknya kasus krisis gizi, stunting. Apa bedanya stunting dengan krisis gizi? Dan tuh lihat banyak banget yang sekarang overweight lagi. Iya. Makan fast food dan yang lainnya tuh kan. Terus juga banyak anak-anak yang udah obesitas, terus juga diabetes, masih kecil ya, Bi? Masih kecil udah diabetes. Nah, ini pasti ada kaitannya sama gizi, Kemarin salah satu jamaah ada meninggal diabetes di usia muda. Ini harus dibawa ke spesialis. Betul. Kalau nggak bahaya, ini harus dijelaskan di banyak orang. Ya, jadi siapa spesialis kita hari ini, Bi? Panggilin Dokter Putri aja. Dokter Putri. Mana Bi Dokter Putrinya? Karena datang. Oh iya. Assalamualaikum, dokter. Iya, Dokter Putri langsung cering. Kan cukup gizi. Perasaan tadi nggak ada siapa-siapa, cuma kita berdua. Masya Allah, kita lagi asik ngobrol tuh. Dunia berasa milik berdua. Ya Allah, dokter. Masya Allah, makasih banget. Dokter Putri sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Beda Bi kalau dokter gizi. Beda. Aura mukanya bergizi. Bugar. Seger. Bukan cuma sehat tapi juga bugar. Gitu. Minta bocorannya nanti. Iya nanti ya ini ya di belakang layar ya. Tapi ini kita mau ngobrolin yang sekarang masalah lagi serius ini. Miris. Ini anak-anak ini kan bakal jadi generasi penerus kita. Bakal jadi pemimpin masa depan. Tapi fakta yang kita dapat kayak gitu, dokter. Krisis gizi, stunting, overweight. Pertanyaan pertama dulu deh, stunting itu sama nggak sih sebetulnya sama gizi buruk? Itu stunting itu yang itu loh, yang kalau nangis-nangis minta di mall tuh gelinding-gelinding gitu. Beda, Ustaz. Itu tahu. Kirain tuh anak lagi apa yang lagi stunting gitu. Beda. Untung kamu tuh suami aku ya. Aduh. Kalau enggak, uji kesabaran ya, Bu. Ya Allah. Jadi gimana nih dokter? Apa bedanya sebetulnya stunting sama gizi buruk? Atau sebetulnya sama sih? Atau sama nggak sih sebetulnya? Berbeda, bedanya apa Bu Dokter? Jadi kalau misalkan stunting itu sebetulnya dia berperawakan pendek, tapi berhubungan dengan kondisi dia dalam nutrisinya. Jangka panjang biasanya, asupannya biasanya kurang bagus. Nah, kalau gizi buruk berhubungan dengan kekurangan gizi juga, tapi dia masih bisa terjadi dalam kondisi akut. Dalam waktu bentar. Contoh anak karena kondisi sakit sebulan tiba-tiba berat badannya turun drastis, akhirnya dia gizi buruk. Bisa jadi. Kalau stunting dia tidak mungkin terjadi dalam kondisi akut. Dia butuh waktu yang lama terus-menerus terjadi. Gitu. Dan itu akan menyebabkan dia ada gangguan di tinggi badannya. Jadi berperawakan pendek. Tapi beda dengan karena efek genetik. Beda ya kalau misalkan genetik. Nah, kalau ini karena dia asupan nutrisinya kurang optimal. Gitu. Berarti kalau stunting efeknya ya permanen gitu? Sebetulnya iya. Gitu. Tapi bukan berarti tingginya dari usia. Jadi gini, stunting itu kan dia 2 tahun ke bawah ya di diagnosanya. Nah, ada beberapa kondisi. Salah satu resikonya adalah pertumbuhan otaknya dia jadi nggak optimal. Kecerdasannya akan terganggu untuk kognitifnya. Padahal tadi kan inginnya sebagai generasi penerus bangsa ya. Iya betul Ustadz. Jadi kalau misalkan stunting itu terjadi, kita nggak bisa mengobati stunting tersebut. Nah, anak-anak yang stunting itu ke depannya juga akan menjadi orang tua yang beresiko besar untuk memiliki anak-anak yang stunting juga. Gitu. Ada genetiknya berarti ya? Bukan gitu. Genetik ya, tapi memang dia sudah terbentuk siklusnya. Biasanya gitu, kalau orang tuanya stunting, polanya dia segala macam akan membuat itu bisa berterusan. Tapi hal itu bisa dicegah sebetulnya. Lingkaran setannya itu bisa kita cegah dengan baik sebetulnya. Tapi yang bisa kita lakukan ketika anak tersebut sudah stunting, kita mengoptimalkan dari apa yang sudah terjadi. Bukan berarti jadi kita ya udahlah dia sudah stunting, kita nggak nutrisinya ya udah bisa kita optimalkan, tapi tidak akan sebagus ketika dia ini 2 tahun pertama kehidupannya dia tidak mengalami stunting.
gitu. Kalau gizi buruk kan bisa terjadi pada usia berapapun. Iya. Itu juga bedanya. Dewasa bisa. Bisa, betul. Gitu. Gitu Mi. Jadi gini, ini kalau misalnya anak-anak, misalnya gini, kalau berdasarkan data dokter, Iya. yang saat ini anak-anak paling banyak menderita stunting itu, apakah mereka yang berasal dari ekonomi menengah Iya. ke bawah, atau yang ekonomi menengah atau menengah ke atas pun ada sebetulnya Iya. kasus-kasus ini? Iya benar. Iya, memang paling besar ini Uh-uh. biasanya pada menengah ke bawah ya. Uh-uh. Dengan berbagai faktor lah, Mm-mm. bisa karena perekonomian, Mm-mm. kurangnya informasi, atau Informasi. terlalu di pelosok segala macam, jadi kurang banyak update ilmu-ilmu Iya, segala macam ya, atau keterbatasan dokter spesialis misalkan, sehingga mereka jadi untuk menerapi pun misalkan kurang bisa optimal gitu ya, kekurangan tenaga medis dan berbagai faktor lain. Tapi hal itu tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada orang-orang menengah ke atas. Kok bisa? Bisa. Kan gizinya cukup. Gizi cukup artinya bisa jadi kalorinya yang cukup, Ustadz. Tapi apakah betul nutrisi proteinnya Bahaya cukup? nih, benar. Ya, kemudian karbohidratnya cukup atau Sembarang tidak? makan. Betul. Jadi yang biasanya terjadi pada menengah ke atas, Iya. biasanya dia mungkin kalorinya cukup tapi komposisinya kurang tepat. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Salah satunya protein yang kurang. Protein kan penting ya Iya. untuk tinggi badan, kecerdasan otak. Makanya anak-anak sekarang tinggi-tinggi ya. Iya, Proteinnya Betul, cukup. betul. Itu Alif juga aja jadi masih salah satu SMA udah faktor. Lebih tinggi dari abinya. Iya, betul. Itu menjadi salah satu faktor kenapa anak sekarang lebih tinggi memang. Oleh karena itu, pemerintah itu sekarang sedang aktif, giat untuk mengingatkan pentingnya nutrisi 1000 hari pertama kehidupan. Alias 2 tahun. 2 tahun. Nah, ini yang sering salah kaprah Ustadz dan Umi. Uh-uh. Karena yang biasanya orang-orang tahu, Mm-mm. nutrisi itu dioptimalkan dari lahir. Iya. Dari hari pertama lahir. Itu salah besar. 1000 hari pertama kehidupan tuh dihitung dari awal dia mengandung. Oh, itu ilmu dari lagi. sejak kandungan. Ilmu lagi. Betul, makanya penting. Nutrisi itu seperti lingkaran yang tadi saya bilang, siklus. Begitu ibunya, dia mau program hamil, berat badannya atau misalkan status nutrisinya kurang baik, tapi dia nggak tahu gitu ya, dia akan beresiko memiliki anak yang kurang. Tidak harus selalu stunting, Ustadz, karena kita masih bisa mengejar di selama 1000 hari pertama kehidupan tadi. Tapi alangkah baiknya, kalau kita ini cadangan nutrisi kita bagus, sehingga kita ketika mengandung, kita akan memberikan dia nutrisi di dalam janin, itu yang paling optimal dari hari pertama sampai nanti dia usia anak 2 tahun, atau kalau dijumlah itu totalnya jadi 1000 hari pertama kehidupan. Betul. Iya. Gitu. Nah, ini menarik nih kalau kita bahas tentang ketika udah melahirkan, udah bayi, 6 bulan pertama kan ASI eksklusif. Betul. Biasanya kan nggak ada makanan lain selain itu ya. Setelah itu kan ada empasi ya Bi ya, jadi makanan tambahan. Betul. Tapi banyak orang tua yang mikirnya gini, Bu Dokter, selama anak saya masih ASI, kalaupun dia nggak mau makan nggak apa-apa. Yang penting kan dia masih ASI. Nah, itu benar nggak dengan pola berpikir seperti itu? Iya. Untuk 6 bulan ke atas, ini udah salah kaprah kalau kita mengutamakan ASI saja. ASI tetap akan kita berikan rutin. Sebisa mungkin kan dianjurkan 2 tahun pertama ya. Gitu, tetap kita berikan. Walaupun yang paling eksklusif memang 6 bulan pertama. Artinya dia tidak mendapatkan makanan lain. Nah, tapi ASI itu secara kalori dia tidak terlalu tinggi. Sedangkan kita anak-anak makin besar kan kebutuhan kalorinya makin besar. Kedua, komposisi seperti zat besi, seng, vitamin A itu lebih rendah. Dan cadangan dari ibu, dari ASI, dan cadangan dari ibu udah berkurang. Sedangkan kebutuhan anak-anak harus tinggi. Betul. Sehingga kita butuh untuk menekan resiko terjadinya anemia atau kurang darah ya pada anak-anak ini, salah satunya dengan memberikan empasi yang tepat. Empasi yang tepat. Empasi yang tepat. Nah, empasi yang tepat itu yang kayak gimana gitu. Betul. Jadi gini, kalau dulu sering kita dengar kita mengajarkan untuk kenalin satu persatu dulu, betul ya Umi ya? Iya betul. Anak pertama saya ini jadi uji coba saya juga. Waktu belum tahu ilmunya. Nah, ternyata memang berbeda. Yang betul itu sebetulnya adalah berikan 4 bintang. Apa itu? 4 bintang itu komplit, ada karbohidratnya, ada protein, ada lemak, dan ditambahkan mengenalkan sayur dan buah. Jadi sayur buah itu bukan utama, mengenalkan saja. Oke. Jadi pengenalan di 2 tahun pertama. Gitu. Nah, pentingnya 4 bintang ini di menu dari hari pertama empasi itu adalah membantu mengoptimalkan dari nutrisi yang tadi dari ASI, kadarnya udah mulai turun.
jadi optimal. Betul. Gitu. Salah satunya zat besi. Makanya penting agar protein hewaninya ini cukup, Umi dan juga Ustadz. Ikan, daging gitu ya. Semua protein hewani. Iya. Iya. Dan itu tidak harus mahal. Ini Yap. yang sering salah kaprah di Nah, itu. masyarakat. Yang mahal Mana kan, kebeli. betul. Contoh yang tinggi omega 3 pasti pikirnya cuma salmon. Iya. Betul. Padahal ikan kembung yang murah meriah. Bahkan mudah teri itu kita paling dapatkan. enak katanya. Dan Teri omeganya omega tinggi. 3-nya Iya, tinggi. teri. Nah, itu yang perlu kita sebetulnya edukasi Iya, ya ke masyarakat bahwa iya, sehat benar. itu terutama untuk anak itu nggak selalu harus mahal. Iya. Yang penting variasinya ini justru gunakan dari lokal kan. Iya. Gitu. Iya, iya. Nah, maklumi kan mungkin kalau menengah ke atas sangat perhatian dan Iya. memang uang ada, Iya. beli daging, beli ikan cukup. Iya. Buka kulkas kayaknya stok 3 bulan cukup. Mak ngeri kali ah. Keluar medannya. Nah, masalahnya bagaimana yang menengah bawah? Ah itu dia. Ya taruhlah ya kembung sekembung-kembungnya kembung gitu ya. Iya, uangnya juga nggak kembung gitu ya. Mau beli teri juga kan mahal Iya. gitu ya. Apa Alternatif. penggantinya? Iya. Yang paling mudah kita dapatkan kan telur ya. Oh iya. Telur itu kan juga salah satu jenis protein. Tapi kalau telur aja nanti bisul katanya. Makan telur bisulan. Emang pernah lihat Ustaz? Itu mitos kali ya. Mitos, betul. Mitos. Oh. Jadi sebetulnya anak-anak ini kita justru anak-anak terutama 2 tahun ke bawah Ustaz. Itu bikin iri orang gede. Kan? Lemaknya ini boleh sampai 45%. Masya Allah, harus Karena tinggi untuk perkembangan lemak. otaknya. Justru jangan dibatasin. Gitu. Makanya Kenapa? Abi banyak sering-sering beliin tunjang. Tunjang cincang. Buat ade. Nanti adek kan maknya makan dikit. Ya kan kalau nggak habis kan Kalau nggak habis itu sayang. Harus Jadi dia telur ya. telur itu kan paling mudah. Iya iya iya. Murah. Iya iya iya. Pengolahan juga gampang, bisa Ha-ha. divariasiin. Iya. Macam. Nanti tinggal tambahannya protein nabatinya kan gampang juga. Ada tahu tempe mudah Iya. juga kita Iya, dapatkan. iya. Di pelosok manapun insya Allah bisa Iya. ya. Nggak Iya. harus tofu yang Iya, mahal. Iya iya. Nggak harus kacang edamame. Makannya di restoran Jepang lagi. Iya betul. Ampun dah. Makannya Ya. sih enak. Hmm. Dulu yang bikin sakit perut. Oke, tadi menengah ke atas ngerti ya Mi ya. Iya. Menengah bawah juga akhirnya ada solusi. Iya. Makanan itu sebenarnya bukan mewahnya, tapi Bukan mahalnya ya, Bi. variasinya Betul. mungkin gitu Betul. kan. Kayak tempe aja tuh ya kalau dibacem kadang ya, kemudian disemur tuh udah kayak daging aja Iya. gitu ya. Ha-ha. Itu kan kadang-kadang ini hal yang apa mungkin kita nggak sadari. Nah, ini kembali lagi ke rumah tangga. Heeh. Ini kan family, banyak penonton family. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya udah terlambat? Anak udah pada gede semua. Sementara tadi kan kalau cegah dari mulai umur 1000, Iya. udah gede-gede semua. Soalnya kalau Sementara- terkait dengan pola makan kan Iya. dia kayak habit ya, Dok Iya, ya. betul. Iya. Agak susah nih jadinya sekarang kalau mau bikin habit anak-anak misalnya suka sayur, orang tua tuh paling itu susah dia. kayaknya masalahnya. Hmm, Anak saya susah makan sayur, Dok. iya. Nah, itu gimana tuh caranya ngubah pola itu, Dok? Jadi sebetulnya kata terlambat itu kan tidak pernah ada Hmm. di semua aspek. Ya. Tinggal kita mengawalinya dari mana dulu. Oh. Cuman kan anak ini berbeda-beda. Nah ini memang tugas orang tua juga. Ini kan kita membahas gizi keluarga. Hmm. Ya otomatis kita harus mengikuti karena udah gede. Mereka udah punya keinginan masing-masing. Iya. Oh anak pertama saya, dia tipikal sukanya makanannya apa ya? Hmm. Oh makanannya ini sukanya yang berkuah-kuah. Anak kedua kering. Ya jangan dipaksain. Kita coba memasukkan dari apa yang dia suka. Kita pendekatan dengan hal yang kita suka akan lebih mudah dibanding masuk. kalau Iya. kita cuman diomelin doang. Ayo makan sayur. Iya. Jatuhnya kayak diomelin. Iya. Belum udah males Iya. lah. Iya. Iya. Kemudian penting sebetulnya dari bayi dari 6 bulan tuh diajarkan untuk ada satu momen paling tidak ya Iya. untuk makan dalam satu keluarga bersama. Itu ada Oke. manfaatnya. Tuh. Kita jadi mindful eating. Iya, Makan tuh iya, menikmati iya, iya. sambil ngobrol. Kita memasukkan istilahnya kayak menyadarkan mereka, membantu mereka mengingatkan kembali agar mengembalikan habitnya itu akan lebih bisa diterima pelan-pelan dibanding kita cuma ngomelin aja. Semalam kamu kok begadang begini. Makanya sayurnya dong dibanyakin. Dengan ngobrol kita kan nggak sadar. Misalkan Umi mau ngobrol, nanti ngambilin sayur. Iya. Aja ngobrol. Tadi kegiatan di kuliah gimana, di sekolah gimana. Dia lebih enjoy, menikmati.
dan mengajarkannya itu dari yang tadi yang dia suka. Contoh, sayur, masa sih 100% nggak suka sayur? Iya. Mungkin masih ada 1-2 yang mau. Mm-mm. Wortel, buncis, biasanya nggak terlalu Iya. berbau ya Ustaz. Mm-mm, ya. mm-mm. Masukin olahan yang berbau, Hmm. wortel, buncis. Pelan-pelan masukin apa sih sayur yang tidak terlalu beraroma. Nah, Oke, saya mau ngenalin ini deh, apa namanya, tomat misalkan. Mm-mm. Dah, pelan-pelan nanti bertahap Mm. kita kenalkan gitu. Memang kalau di dewasa ini kelemahannya kan dia sibuk ya, waktunya Ya. agak susah, tapi sebetulnya kita pelan-pelan bertahap bisa membantu mengingatkan lewat tadi dengan cara makan bersama. Mm-mm. Nah, di situ kita waktunya untuk mengarahkan mereka secara bertahap. Maaf ya, dipotong sebentar. ya karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya. Produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Al-Hanabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Seru ya? Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Masya Allah. Jadi tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian Al-Hanabi Farm. Yuk sekarang, jangan tunda. Nah, kalau fungsi sayur dan buah sendiri digantikan sama jus gimana, Nah itu. dokter? Karena gini, Sekolah oke, lagi ya. makanannya yang kering, makanan yang kering, misalnya cuma karbohidrat sama protein Iya. gitu ya. Iya. Terus nanti nggak sempat makan sayur dan buah, ya udah nanti jus aja. Ada jus sayur tuh sekarang. Dan Nah, itu sekarang murah-murah banyak dijual. apalagi Ada sekarang beragam. ada jus yang cold press Ya, jus, gitu-gitu. sampai ada kayak gitu-gitu. Iya. Nah, itu Bisa bisa nggak tergantikan. sebetulnya menggantikan itu? Membantu menggantikan 100% tentunya nggak bisa. Hmm. Yang kita harus ingat adalah setiap pemrosesan Mhm. itu akan menurunkan kandungan nutrisi. Hmm. Tapi bukan berarti jadi nggak ada manfaat. Iya. Contoh, seratnya dia masih bisa dapat. Iya. Tapi jadi kurang optimal aja. Mm-mm. Contoh, misalkan gini, Ustaz sama Umi kalau kupas apel, Iya. nggak ada 5 menit warnanya jadi apa, Umi? Iya. Iya, coklat udah ya. coklatan, Nah, betul. itu menandakan ada proses oksidasi. Iya. Belum-belum beberapa vitamin udah turun. Apalagi udah dikupas, dicuci dulu, Iya. dipotong-potong dulu, di blender, belum tentu langsung diminum sama anaknya. Terus Biarin dikupas dulu. Nah, Iya. jadi nutrisinya bukan berarti nggak dapat sama sekali, Mm-mm. tapi jadi kurang optimal aja dibanding kalau dia makan buah potong langsung. Langsung. Terus kita punya kan, Iya. sunnah juga Betul. ya, Iya, kita betul. mengunyah apalagi sampai 33 kali. Heeh. Itu secara medis juga ada. Iya. Kalau kita mengunyah di atas 28 kali, itu ternyata hormon kita, enzim kita bekerja lebih bagus. Mm-mm. Kita lebih bisa mengontrol kenyang dan lapar. Mm-mm. Jadi akan Mm-mm. membantu juga mengontrol semuanya sebetulnya. Masya Allah. Semua tuh berhenti di sini ya. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Nah, itu tadi semuanya Makanya itu Mi nanti kalau habis ngunyah tuh dihitungin. Udah berapa? Abi, ngunyahnya baru 27,5, Ah. kurang setengah lagi. bertahap ya perbaikannya. Jadi minuman itu tuh mungkin seratnya, tapi ada beberapa yang mungkin nggak dapat Betul. lagi. Beberapa vitamin mineral salah satunya yang larut air, misalkan vitamin B, vitamin C, kan bagus ya vitamin C untuk antioksidan. Kemudian antioksidan. Antioksidan itu ada di semua sayur dan buah tergantung warnanya. Makanya penting untuk makan pelangi kita, Ustadz. Iya. Jangan pernah cuma satu warna aja. Sayur yang sehat tuh nggak cuma yang hijau. Ada Iya. ungu. Iya, semua warna itu punya antioksidan sendiri-sendiri. Jadi kalau boleh dibilang tidak ada yang namanya superfood. Semua sayur Super. buah itu super. Allah ciptakan super. Betul. Masya Allah. Sama seperti anak-anak, semua punya kelebihan masing-masing, nggak bisa Iya, dipukul iya, rata. nggak bisa Betul. dipukul Jadi variasikan. Hmm. Gonta-ganti itu yang justru lebih penting dibanding beli sayur yang mahal tapi Iya. itu terus, atau ikan salmon Oke. mentang-mentang dia punya Oh, berlebih pada so- ekonominya. Iya. Ya, terus Soalnya belinya beda kalau diupload yang like banyak kalau salmon. Kalau ikan sale, Iya kan salah dikit. Iya. gitu. Jadi itu penting. Nah, antioksidan itu mudah sekali teroksidasi. Gitu. Jadi ketika pemrosesan kita berlebihan ya tadi ya ada kandungan yang akan lebih turun, lebih rendah. Gitu. Jadi istilahnya, Dok, saya tuh udah gaya hidupnya udah sehat banget. Tiap hari saya ngejus jeruk, ngejus buah, tapi kok saya masih gampang sakit, Iya. gampang capek, atau sesimpel rambut saya gampang rontok segala macam. Iya. Mungkin nutrisinya ini belum optimal. Oke. Lifestyle atau gaya hidup dia udah mulai diperbaiki. Dengan yang tadinya nggak mau, jadi mau. mau. Ya, nah, tapi pelan-pelan ubah deh. Coba ke yang lebih sehat.
berupa potong yang Mm-mm. pemrosesannya tidak terlalu tinggi. Oh. Kalau tumis, kalau bisa jangan sampai yang layu banget ya. Hmm. Jadi kita kunyah tuh masih ada kres-kres gitu. Nah, Hmm. aku ketemu dokter spesialis, Mm-mm. saya suka makanan Jepang Iya. Ya. dan mentah-mentah. Iya. Anak-anak saya suka Sashimi. juga gitu, sashimi mentah-mentah. Nah, pertanyaannya mumpung ketemu Iya, spesialis, iya. bagus nggak sih makanan mentah itu? Karena Iya. kan tadi jangan terlalu layu, jangan terlalu Jangan dimatengin. terlalu banyak Iya. diolah. Nah, Iya. ini sekalian saya lebih ekstrim, malah Iya. mentah. Ya, Iya. Jadi sebetulnya kurang dianjurkan juga karena ada resiko lain, Ustadz. Resiko lain yaitu salah satunya dia bisa terpapar bakteri. Paling banyak sih Salmonella, E. coli. Jadi kalau misalkan kan kita nggak tahu ya restoran tersebut atau Iya. misalkan orang yang menyajikan tersebut apakah higienitasnya terjaga, Mm-mm. penyimpanannya benar nggak sih, Iya. gitu. Karena kan misalkan restoran pun Iya. pegawainya banyak, Iya. mungkin pegawai 1-2 ini benar, yang Iya. satunya mungkin pas keburu-buru Tepat, atau apa. iya. Nah, Mm-mm. jadi ada kemungkinan bakteri aja itu yang Iya. kurang dianjurkannya lebih ke situ sih, Ustadz. Tapi Jadi bukan dari sisi serapan nutrisi Jadi nutrisi sebetulnya lebih masih bagus. Oh. Bukan berarti jadi lebih bagus juga Tidak ya. lebih bagus juga. Betul, karena ada beberapa nutrisi yang dia lebih bagus ketika diolah. Hmm. Contoh deh, bayam. Bayam itu akan lebih bagus kalau dia kena pengolahan panas sedikit. Ya, makanya Ya. dia dan dia nggak boleh dipanasin lagi. Mm-mm, Iya, gitu. Jadi Nah, memang- berarti sebetulnya semakin minim pengolahan, insya Allah nutrisinya pun semakin terjaga. Betul. Ya. Mulai besok, Abi, Umi kasih semangka langsung Nuju. 1 biji. tapi Nggak usah dipotong-potong dulu ya. Potong dulu ya. Kira disuruh gorgotin. Iya. Dan itu ya apa namanya betul tadi. Saya juga teringat bagaimana Allah menyatakan misalnya Allah katakan hal taro min futur. Tidak ada ciptaanku yang cacat. Iya. Bahkan Allah katakan tidak ada ciptaanku yang sia-sia. Semuanya ada makna. Betul. Biji bahkan biji sawi pun gitu ya itu ada manfaatnya. Bahkan tadi semangka ternyata itu makan sama dasarnya kan sering kita kadang nggak makan tuh. Iya. Padahal ternyata itu Yang bersifat putihnya, yang yang putihnya putihnya. Betul. gitu ya. Kayak misalnya tadi apel dipotong gitu ya, kulitnya malah dibuang Ya, gitu padahal betul. dalam kulitnya itu ada Iya. nggak ada yang sia-sia lah dalam ciptaan Tidak Allah. ada, betul. Nah, ini sekarang kaitan dengan tadi kita kembali ke gaya hidup. Iya. Anak-anak sekarang nongkrong, minumannya kopi instan, pakai es. Habis itu tidur, besok nggak olahraga, sarapan paginya langsung burger. Gitu ya. Kemudian dia merokok. Ya. Habis merokok ya, kemudian dia nongkrong, bisa kebayang lagi bagaimana mereka makan cemil sambil nonton lep. Cemilannya nggak main-main nih, Apa? ya kan? Ayam crispy gitu ya. Kulit Bener-bener ayam bayangin. crispy. Bayangin badannya gitu Ah. ya. Nah, bagi yang sudah terlanjur untuk mengubah supaya pertama nggak akan kayak gitu lagi, yang kedua udah terlanjur toksik udah banyak nih. Seperti apa yang dilakukan untuk supaya badan Detox kembali- ya, detox ya. restart lagi supaya Mm-mm. bagus. Iya, pastinya kan kita harus mengembalikan restart ulang lah ya, Iya. seperti mesin gitu. Iya. Tapi semua ini kita kembalikan ada teorinya 21-90. Ini ada kaitannya dengan puasa Ramadan. 21-90. 21, Setelah 90. 21 hari rutin kita melakukan suatu habit, salah Mm-mm. satunya puasa. Kita udah terbiasa. Iya, betul. Titiknya terbiasa. Yang tadinya puasa, aduh lemes. Wah, Setelah 3 minggu pasti orang udah biasa. Iya. Betul ya, Ustadz, Iya, ya? betul, betul. Setelah 90 hari dia konsisten menjalankan perbaikan pola hidupnya, dia akan menjadikan itu habit. Habit Contoh, baru. orang belum pernah sholat tahajud, Iya. disuruh bangun, kadang masih males. Berat banget. Setelah 3 Bahkan minggu, sholatnya sambil dia tidur. terbiasa. Iya, sholatnya Begitu, sambil tidur. betul. Begitu sudah 90 hari, dia sudah menjadi habit. Iya. Nggak ada alarm, dia kebangun. Dibangun. Iya. Walaupun dia baru tidur jam 12, itu udah refleks, udah jadi Iya, refleks habit, aja ya. kebiasaan. Iya, butuh alarm. betul. Kalau ini alarmnya sampai 5 nggak akan depan. Soalnya di silent semua alarmnya. Iya, Gitu. habit 90 Betul. hari. 90 hari akan menjadi suatu kebiasaan. Dan itu udah terbentuk. Ya. Makanya yang susah itu Hmm. sebetulnya adalah bukan kecepatan dia berubah menjadi orang yang lebih sehat, tapi konsistensi kalau saya bilang. Dan itu yang susah. Istiqomah. Godaan. Ya. Istiqomah itu yang susah, betul. Ya. Itu Berarti dia. bisa ya bagi teman-teman semuanya Bisa. di restart lagi ya Betul. dengan cara mengeluarkan toksik itu dengan puasa. Makanya benar sih kata Nabi itu sumu tasihu, berpuasalah maka engkau sehat. Ya, dan ternyata puasa itu mampu membuat badan kita lebih sehat, lebih fit. Nah, Betul. pertanyaan lagi mumpung ketemu ahli gizi. Kan selama puasa kan Mm-mm. pola makan berubah. Iya, Berarti kan juga masukan gizi juga berubah. Apa benar bahwa puasa itu menyehatkan? Karena yang pasti-pasti ya, pagi harusnya ada masuk, siang ada masuk,
sore ada masuk misal gitu ya. Ini kan cuma sore doang ke malam. Malah sama akhirnya sahur. malah akhirnya jadi balas dendam habis minggu baru digaspol sampai malam. Nah, itu gimana, Dokter? Semua yang tadi diucapkan kan nggak ada di Islam ya. Artinya kita tuh nggak pernah diajarkan untuk buka puasa berlebih atau benar-benar skip, nggak sahur sama sekali, nggak boleh kan ya Ustadz? Iya. Kalau saya salah mohon diingatkan ya Ustadz ya. Mm-mm. Jadi sebetulnya pola puasa itu sudah terbukti secara penelitian. Puasa Ramadan itu bagus untuk kesehatan. Detox pencernaan, kita lebih menekan resiko penuaan dini semuanya. Tapi harus benar caranya. Iya. Yaitu satu, kebutuhan kalori nggak boleh kurang Ustadz. Nah, Walaupun jam makan ini ada jeda, ya itu tetap di jam sahur, iftar, Ya. dan buka puasa, Ya. itu harus terpenuhi nutrisi dia kebutuhan dalam 24 jam. Oke. Makanya sahur itu sebetulnya nggak boleh skip. Wah, ini menarik banget Ya. ya. Makanya ada berkah di dalam sahur ya. Iya, Lebih. salah satunya itu. Karena Islam nggak mungkin mengajarkan kita untuk sakit. Iya. Jadi nggak mungkin puasa itu bikin kita malah sakit tuh nggak mungkin. Mm-mm. Turun berat badan pun tuh kan lebih ke lemak secara penelitian. Artinya untuk kesehatan kita bagus Ya, dong. malah ringan. Tapi ada orang yang bilang saya sakit mah nggak bisa sahur. Nah itu nggak bisa sahur, nggak bisa puasa. Nah itu gimana itu dong? Nah itu berarti kan kaitannya? yang salah bukan puasanya. Hmm. Yang salah cara dia menjalankan. Hmm. Coba evaluasi sahurnya, porsinya sudah betul belum? Mm-mm. Jadwal dia sahur, buka puasa, iftar itu udah benar belum? Mm-mm. Atau pemilihan makanannya udah benar belum? Oh. Sesimpel orang-orang yang punya asam lambung berlebih Iya. itu sayur-sayuran seperti yang memicu gas ya. Iya. Iya. Misalkan kayak brokoli, sawi hijau itu mungkin jangan di saat sahur. Pas buka puasa boleh kalau dia toleran. Iya. Gitu, atau minumannya jangan es jeruk, jangan teh manis. Heeh. Itu kan memicu asam lambung juga Iya. ketika sahur. Nah, jadi pinter-pinter kita menyesuaikan. Kalau kita punya asam lambung berlebih, ya caranya kita kurangi pemicu-pemicunya. Bukan berarti jadi nggak bisa puasa. Bisa, asal jangan jadi tepat. alasan ya. Betul. Salah satunya kalau misalkan orang punya asam lambung, buka puasa kan kita nggak boleh berlebih ya Ustadz ya. Iya, Kan diajarkannya misalkan kayak kurma cuma sekian Iya, butir. iya. Tapi tetap kita harus buka puasa Iya. Iya. untuk menaikkan gula darah kita. Jadi energi kita juga naik lagi. Jadi kita sehat, Masalahnya terjaga. kita ini mohon Kalap. maaf, Dokter, iya, Nah, buka itu yang puasanya salah. balas dendam. Ya. Dengan asumsi ya kan paha kambing satu, ayam satu gitu ya, ada sate, ada gitu ya. Sholat udah nggak bisa ruku tuh. Nanti Isya abis taraweh hajar lagi gitu kan baru. Jadi seakan-akan kayak ini buat stok makanan besok. Iya, betul. Di pikiran kita Takut gitu. kelaparan. Karena besok kan nggak ada makanan. Jadi Iya. ditumpuk sekarang nih. Betul. Itu Padahal yang nggak salah. optimal. Ya otomatis gini, pencernaan kita kan sedang diistirahatkan 12 sampai 14 jam. Sama kayak mobil kalau dia udah lama nggak gerak, terus Iya. tiba-tiba disuruh ngebut, pasti akan bermasalah. Iya. Jadi kita untuk bisa mengadaptasikan tadi, ikuti Step-step. sunahnya. Iya benar-benar makan kecil iftar, makanya kita membedakan ada iftar ada makan buka puasa beda. Nah kalau orang-orang ini kan udah salah kaprah nih, pas iftar dia langsung udah dihajar. Akhirnya pencernaannya bekerja berat, aliran darahnya menuju ke pencernaan untuk ini ya memetabolisme segala macam. Kita ngantuk, oksigen di otak jadi kurang. Pas sholat tarawih segala macam udah ngantuk. Nah karena kita nggak atur jadwal makannya, porsinya gitu. Ya, sebetulnya selama caranya betul, harusnya tarawih itu nggak akan terganggu dengan ngantuk. Iya. Iya. Iya, Mantap daging banget ya, Bi. semua bener kalau nanya sama Tapi ahli. Umi masih punya pertanyaan ini. Tunggu ya, jangan ditutup dulu ya. Kan kita kalau ngomong tentang komposisi makanan kan ada Iya. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Ya, Betul. Dok, ya. Ada susu pelengkapnya. Nah, ini kalau susu itu sebaiknya dikonsumsi oleh orang yang usianya berapa? Apakah kalau kayak saya sama suami gitu ya, itu juga masih mengkonsumsi susu. Terus Iya. kalaupun iya, Ya, jenis susu seperti apa tuh yang paling bagus gitu ya untuk beberapa rentang usia lah gitu. Karena kan ada susu pasteurisasi, Iya, betul. ada lagi Macam-macam susu ya. macam-macam Betul. gitu. Nah ini dia UHT. UHT apalah gitu ya. Nah ini sebetulnya Iya. mana ini susu yang paling bagus? Iya. Nah, ini yang menarik. 4 sehat 5 sempurna tadi. Itu sudah lama ditinggalkan Umi. Iya. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah diubah dengan istilah gizi seimbang. Itu sebetulnya sudah dikampanyekan oleh Kemenkes dari 2014. Tapi mungkin orang belum sadar. Jadi sebetulnya jauh sebelum ada COVID itu kita udah di pedoman gizi seimbang itu nggak cuma untuk makanan.
olahraga, pengaturan makan, semua cuci tangan bersih itu semua ada yang kita baru kenal ketika pandemi. Seakan-akan baru lagi. Iya, padahal sudah ada. Nah, bedanya apa? Kalau 4 sehat 5 sempurna, ini kan tadi ya, ada karbohidrat, ada lauk, tapi tidak pernah diajarkan jumlahnya. Iya. Dikatakan sempurna kalau ada susu. Berarti kalau dia nggak minum susu nggak sempurna dong makanannya. Padahal nggak seperti itu. Susu itu wajib cuman sampai usia 2 tahun. Itu pun susu nggak harus susu tambahan ya, bisa jadi ASI. Di atas 2 tahun udah nggak wajib sifatnya. Kenapa? Karena sumber kalsium itu nggak cuma susu kan, kita bisa dapat dari yang lain. Selama makanan kita bagus. Tapi bukan berarti juga nggak boleh susu. Tapi artinya tidak menjadi suatu kesempurnaan ketika kita harus selalu ada susu gitu. Gitu. Apalagi pada beberapa orang ada kondisi intoleransi laktosa. Dia nggak cocok. Kalau minum susu, pencernaannya nggak nyaman. Nah, otomatis kan kita harus menjaga juga. Jadi kita kembalikan, satu, dia butuh nggak sih penambahan susu untuk anak usia 2 tahun pertama ya. Kalau misalkan dengan ASI, dengan empasinya dia berat badannya naik dengan cukup, kurvanya baik, biasanya kita susu itu hanya untuk penambah dalam artian untuk masak, lagi pengen spaghetti mungkin pakai susu, bikin puding, nggak masalah. Tapi nggak wajib harus ada susu. Berbeda cerita misalkan pada beberapa kondisi makanannya dia picky dok, kurang begitu mau makan, beratnya seret, malah gampang turun. Kita butuh naikin berat badannya, barulah kita akan menambahkan dari salah satunya susu. Susu pun kita akan lihat, kalau memang dia ini cuma butuh untuk pelengkap aja, bisa dengan susu cair tadi ya, misalkan UHT atau pasteurisasi. Tapi untuk anak-anak, terutama 2 tahun ke bawah, karena kita concern mencegah stunting, 1000 hari pertama kehidupan, maka bisa jadi susu yang ditambahkan fortifikasi yang orang-orang kenal dengan susu formula bisa jadi justru itu pilihannya. Oh iya. Karena dia difortifikasi. Kalau zaman dulu kan kayaknya sufor itu jahat ya. Iya. Karena gulanya tinggi segala macam. Kadang kita melihatnya dari sisi mana dulu. Ketika kita membutuhkan mengoptimalkan gizi dan tumbuh kembang anak, ya kita ngeliat kalau susu formula kelebihannya adalah dia ditambahkan vitamin, mineral. Tapi biasanya akan dibantu oleh dokter spesialisnya yang mengatur ya, entah itu spesialis anak, dokter gizi. Susunya ini cukup sekali sehari, atau 2 kali sehari, tergantung tadi. Kalau makanannya dia bagus, ya mungkin sekali sehari aja udah cukup, nggak, atau bahkan mungkin nggak perlu, gitu. Jadi semua sebetulnya individual Ustadz, gitu. Nah di atas 2 tahun barulah ya kembali lagi ya, opsional sekali untuk anak-anak yang misalkan dia asupan makanan proteinnya kurang, cuman mau susu yang cepat ya, dan mungkin mudah didapatkan ya, bisa jadi pilihan. Nah tadi pertanyaannya, yang bagus mana? UHT, pasteurisasi, atau susu kental manis? Tapi katanya kental manis bukan susu. Bukan sebetulnya ya, dia susu jadi-jadian. Sebenarnya gula yang dikemas dengan kata susu karena warnanya putih itu aja. Tapi secara nutrisi dia tidak cocok lah untuk kita memenuhi kebutuhan. Kita kan butuh salah satunya protein. Jadi pilihannya tadi antara susu formula ya untuk anak-anak yang memang nutrisi dari bahan makanan sumbernya nggak optimal. Daripada minum suplemen bisa kita dari susu. Nah nanti tinggal dihitung nih biar nggak berlebih gulanya gitu. Yang kedua susu UHT atau pasteurisasi. Yang membedakan adalah pemrosesannya sebetulnya. Kalau pasteurisasi ini dia suhunya lebih rendah. Sekitar 72 derajat dia untuk menghilangkan bakteri dari si ini ya pas atau merahan segala macam. Dia dilakukan sekitar 15 detik. Nah, kalau UHT dia kan ultra high temperatur ya. Jadi dia lebih tinggi 130-an ke atas. Tapi waktunya lebih pendek. 2 sampai 4 detik. Tujuannya biar bakterinya benar-benar mati sempurna. Terus dia di packaging, makanya kelebihannya kalau UHT dia bisa waktunya lebih lama durasinya. Asal belum dibuka ya. Kalau dibuka tetap akan ada durasi waktu 3 sampai 4 hari. Tapi kalau UHT dia memang benar-benar gizi, lebih sehat mana? UHT dan pasteur? Sebetulnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi kalau saya lebih menyarankan untuk pasteurisasi. Logikanya kalau dia semakin mudah rusak berarti dia lebih fresh. Dia semakin mendekati susu segar, tapi walaupun suhu pemrosesannya dia lebih rendah ya, nggak sampai 100 derajat ke atas, nutrisinya lebih terjaga dan secara bakteri dia sebetulnya tidak akan bahaya. Sudah dihitung lah, diperhitungkan. Asal kita penyimpanannya tepat. Gitu. Dan kalau udah dibuka, nggak boleh terlalu lama disimpan nih ya. Betul, kalau pasteurisasi harus selalu di kulkas kan. Jadi kalau misalkan mau nuang ya nuang aja sesuai kebutuhan langsung masukin kulkas lagi. Dan jangan di pintunya.
bagian dalam. Tuh, ilmu lagi. Nah, Kita Kok sering beda naruh ya? di pintu. iya, Kenapa? itu karena kalau di pintu tuh suhunya lebih mudah buka tutup, dia lebih mudah mengalami peralihan suhu. Iya, Belum iya, lagi kalau iya, misalkan iya, Umi iya, lagi iya. galau, makan apa ya? Iya. Makan apa? Ah, Lama nih bukanya nih. Suhunya udah makin Wah, banyak saya transisi. selama ini selalu di pintu itu. Iya, naruh di Nah. pintu. Dan suka lama, bukan lama. Nah, itu. Liatin apa ini, apa sih isinya. Mana yang belum ada. Iya, lama. Enggak, liatin. Oh, nggak ada apa-apa ya. Papa belum ngasih uang belanja, Pak. Belum belajar. Ini tanggal berapa gitu. Nah, itu pentingnya. Jadi kalau makanan yang lebih mudah basi, lebih ke dalam. Oh, gitu. Terus kalau misalkan merasa anak-anak saya ini nggak selalu rutin minum susu, ya kita bisa dengan belinya jangan langsung 1 liter. Oh iya, yang Beda kecil jadi- aja. Tapi kalau misalkan untuk satu keluarga yang kita udah yakin Memang suka lebih juga, mudah iya. habis, betul. Karena kita kadang nggak pernah tahu seberapa bagus sih kita menyimpan susu tersebut. Iya, Betul. Sesimpel Padahal tadi. lamaan, iya, benar banget. Tempat menaruhnya aja itu mempengaruhi Iya, iya, sekali. iya. Gitu. Iya, benar kalau ngomong sama ahli, sama spesialis. Gini, dapat Gini, ilmu. ilmunya daging Ilmunya semua. susu semua. Ya, dan semuanya bisa dipraktekkan. Dengan mudah ya Ustadz iya, ya. dengan mudah. Jadi, Jadi, Bang, ya, itulah yang harus itu ke depan yang diperbaiki. kita lakukan. Mm-mm. Jadi jelas ya, kita berusaha di keluarga kecil kita, Iya. sebelum menikah bahkan, mempersiapkan fisik, mental, gizi, Betul, supaya melahirkan keluarga yang bukan hanya fisiknya baik, betul, hatinya baik, betul. lingkungannya baik, dan yang lainnya. Iya, Nah, jadi, betul. ini makasih banget sama Dokter Putri. Masya Allah. Ilmunya berkah makasih. manfaat buat kita. Amin, 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 Allahumma Ini amin. kan semua yang mendengar pasti langsung ikut nyebarin nih, klik tombol share, bagiin, Amin, akhirnya insya wah Allah. ilmu nih awas, ternyata susu itu begini, ternyata makanan daging itu begini. Jadi tahu nih. Betul. Dan kayaknya harus dibuat lagi nanti obrolan lebih pendek-pendek. Iya. Banyak buat seri. Karena ini kan kita baru ngobrol umum ya, Iya, belum lagi misalnya belum gizi lagi. untuk manula Nah, misalnya, betul. itu ada Ada lagi lagi. tuh. Apakah manula butuh gizi gitu kan? Yang butuh pasti transfer. Kalau manula. Dokter, Dokter terima kasih Putri, banyak. jazakillah sanul jazah. Makasih banyak Alhamdulillah sehat hari terus. ini. Amin, amin, Allahumma Walaupun amin. pakar gizi tetap harus jaga sehat. Betul, Doakan insya Allah. banyak sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Sehat selalu juga buat Ustadz dan Umi. Amin ya dan Allah. juga Amin ya Allah. para penonton semuanya. Masya Allah. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan. gitu Amin, ya. Amin, amin. ya Insya Rabbal Allah, Alamin. insya Allah. Belum lagi nanti kita bahas nih. Apa? Belum ditutup nih. Gizi untuk Ustadz. Oh, beda lagi nanti. Ya, betul. Iya, beda lagi nih, dapat series lagi. Sama Untuk ibu, gini. untuk anak. Gizi untuk promil, kita Nah. kan pengen promil lagi, Iya, kan? bener. Kita tutup nggak boleh dulu, berhenti. nanti kita tanya. Tapi ini sudah tutup waktu udah selesai. Makasih dokter, makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.